Hari Lahir Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin yang ke-36 dengan mengusung tema Kritik Tak Sekedar Nostalgia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat anggota Amatan Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar. Yang saya hormat Ketua Pengawas Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin tahun buku 2000. Yang terhormat anggota kehormatan Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Yang saya hormati Bapak Pengawas Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin tahun buku 2020. Hormati Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin tahun buku 2020. Yang saya hormati teman pengurus Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin tahun 2020. Dan saya bakal sedang anggota Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujiku kita panjatkan kehadirat Allah atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti malam hari. Kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun. Duribat alaihimuz zillatu aynama thufiqu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nur Hidayah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Koperasi.
masuk. Masuk Ji, saudara. Moderator masuk. Oke, baik. Yang terhormat anggota kehormatan Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin, saya hormati Bapak Ibu pengawas yang sempat hadir di lokasi dan yang sementara bergabung melalui virtual atau lewat Zoom. Yang saya banggakan teman-teman pengurus yang sempat bergabung juga pada acara kita malam hari ini. Yang saya banggakan Bapak Ibu anggota Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada limpahan rahmat sehingga kita masih sempat melakukan suatu perayaan hari lahir Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah merupakan suri teladan, merupakan contoh kepemimpinan yang menjadi panutan kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus dan kakanda sekalian anggota kehormatan Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin serta anggota yang sempat mengikuti acara perayaan Harla Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin yang ke-36 tahun. Jadi melihat umur koperasi kita pada hari ini sudah mencapai umur 36 tahun. Kalau dikategorikan sebagai pengusaha itu sudah level-level investor. Jadi koperasi kita ini sudah mengalami umur yang begitu tua. Namun kalau dibandingkan dengan kondisinya kita itu masih jauh dari umur yang sebenarnya atau masih jauh dari usia yang sebenarnya. Baik, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian atau kakanda sekalian kalau konsep kita dengan sederhana. Karena Harla tahun ini bisa ada beberapa kendala kenapa kami konsep dengan konsep yang sederhana dan seperti ini. Yang pertama, kita masih dalam situasi pandemi, ada beberapa teman-teman di daerah dan juga pengurus masih ada beberapa di daerah dan 4 diantaranya atau pengurus inti kami itu dan sementara atau sedang melakukan KKN. Jadi mereka KKN di kampung masing-masing. Nah, selanjutnya kendala kami dalam kepengurusan tahun ini untuk membuat sebuah agenda atau agenda-agenda besar, yaitu dari segi pendanaan. Dari kemarin itu sudah ada infonya dari Warek 3 dan ini sudah fix bahwa dana UKM tahun ini itu sudah ditarik. Jadi kan kepengurusan atau pengurus UKM tahun ini semua jajaran pengurus UKM kami mengalami kendala ketika ingin melakukan event-event besar karena dana dari rektorat yang 15 juta itu sudah ditarik dan tidak ada bisa dicairkan sama sekali. Jadi dana untuk melakukan kegiatan ini kita merupakan dana pribadi dari pengurus, melihat kondisi usaha kita juga tidak mampu memberikan hasil dengan pandemi seperti ini dan bahkan sekarang kondisinya masih minus. Jadi hanya kegiatan seperti yang bisa kami hadirkan dan kendala-kendala tersebut ada beberapa teman-teman juga yang sementara KKN. Bahkan ini kami kemarin di kepengurusan agak kewalahan atau agak kebingungan untuk mengkonsep kegiatan ini karena saya di Makassar ini hanya ada 3 pengurus, hanya ada 3 orang yang sementara di Makassar, jadi kami agak kewalahan untuk mengkonsep kegiatan ini. Yang teman-teman juga sementara KKN Propnat padat, jadi saya memberikan tekanan kepada teman yang sementara KKN, saya bukan sekedar menekan tapi ini lebih kepada mengingatkan tanggung jawab karena kita juga belum melakukan acara ini atau melaksanakan acara ini meskipun dengan kondisi seperti ini kita berusaha dengan kondisinya teman-teman kesibukan dan beberapa di daerah masing-masing terutama masalah komunikasi yang kendalanya kita juga masalah komunikasi di daerah. Banyak teman-teman yang daerah tidak KKN di daerah masing-masing itu susah dikomunikasi jadi gak kewalahan untuk mengkonsep kegiatan ini. Itu beberapa kendala dari acara kita ini sehingga acara kita konsep dalam membantu warkop dan alhamdulillah untuk malam ini ada beberapa teman-teman yang datang di Lorsi
kurang lebih 12 orang yang datang di lokasi untuk mengikuti rangkaian kita ini secara offline. Jadi mohon maaf sekali lagi, terima kasih kepada Kakanda sekalian yang menyempatkan waktunya untuk masih sempat menghadiri acara Kopma kita yang dengan tema yaitu reuni tidak sekedar nostalgia. Nah, kami mengangkat tema ini bahwa kita reuni di sini tidak sekedar nostalgia ketemu meskipun secara virtual, tapi ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait atau ada beberapa hal yang perlu kita lihat bagaimana kondisi Kopma hari ini, dan hal-hal itu yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan teknis di acara ini nanti, mulai dari persiapan yang agak ngaret dan nanti sampai selesai, mohon maaf bila ada kendala. Mungkin itu dari saya, harapan saya semoga dengan situasi seperti ini teman-teman pengurus, teman-teman anggota, pengawas dan anggota kehormatan masih menjalankan tanggung jawab atau tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Karena bisa dibilang koperasi kita ini sedang diambang masalah yang begitu besar, masalah kadar juga sudah agak menipis, jadi ada beberapa masalah yang perlu kita bahas, yang perlu kita pikirkan bersama nanti, dan saya rasa untuk masalah seperti itu tidak harus kita bahas di forum kali ini karena ini adalah forum bahagia untuk perayaan harlanya kita. Jadi kita hanya bercerita terkait kondisi-kondisinya kita hari ini dan bagaimana harapan-harapan kita terhadap Kopma. Itu masalah kondisi-kondisi yang dihadapi Kopma sekarang atau masalah-masalah kaderisasi yang akan kita bahas nantinya. Nanti kita akan sediakan forum di rapat triwulan yang kedua. Namun perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa untuk triwulan kedua ini mungkin agak lambat karena lagi-lagi teman-teman masih sementara KKN dan nanti KKN-nya itu selesai di akhir bulan November. Jadi mungkin 1 minggu setelah mereka penarikan dari KKN baru kami bisa adakan rapat triwulan kedua. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai teman-teman yang sementara pengurusannya, meskipun kita punya banyak kesibukan, tetap ingat tanggung jawab kita di Kopma. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan oleh Bapak Ketua Umum. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Bapak Muhammad Waldi Berukman sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Dan saya membanggakan rekan-rekan pengurus Kopma Sultan Alauddin tahun buku 2020, serta yang saya cintai seluruh segenap anggota Kopma Sultan Alauddin. Kopma pada malam hari ini kita rayakan peringatan hari lahirnya yang ke-36 tahun, tentu dalam suasana yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya kita merayakan dengan penuh sukacita, dengan perayaan yang megah biasanya di gedung kesenian di Kota Makassar. Malam hari ini kita rayakan secara sederhana di salah satu kafe depan kampus dengan agenda reuni bersama untuk pertemuan pertama kalinya dengan rekan-rekan anggota Kopma Sultan Alauddin selama masa pandemi ini. Sebuah kesyukuran tersendiri pada malam hari ini di tengah kondisi-kondisi sulit, di tengah keterbatasan kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul bersama untuk menghadiri kegiatan peringatan hari lahir Kopma Sultan Alauddin yang ke-36 tahun. Tentunya di masa-masa sulit ini banyak hal yang bisa kita ceritakan bersama-samanya Bapak Ketua Umum kurang lebih 7 bulan ini dengan rekan-rekan pengurus melaksanakan aktivitas yang tentunya di luar dari kebiasaan kita di Kopma. Kita terus berupaya menghidupkan Kopma tengah-tengah kondisi sulit ini, tengah keterbatasan ini dengan segala upaya yang kita punya. Rekan-rekan anggota yang saya hormati yang saat ini sedang mengikuti kegiatan ini secara virtual, saya mewakili rekan-rekan yang hadir di sini mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya masih menyempatkan waktunya untuk bergabung pada malam hari ini.
Tentunya kami di sini bersama-sama rekan-rekan anggota yang hadir sangat merindukan momen-momen kebersamaan kita di Kopma. Semoga kondisi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali dipertemukan dan beraktivitas seperti semula. Harapannya Kopma tahun ke-36, Kopma terus mengalami perkembangan, terus melakukan inovasi, sehingga tidak tergerus oleh arus zaman. Jadi tentunya itu menjadi tanggung jawab besar kita semua, rekan-rekan pengurus, rekan-rekan pengawas, dan seluruh anggota Kopma Sultan Alauddin untuk terus memberikan masukan, untuk terus berkontribusi pada lembaga tercinta kita ini. Mungkin saya nggak akan menyampaikan banyak hal pada malam hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Hari Lahir Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin yang ke-36 saya buka dengan resmi dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kurang lebih maaf jika ada segala kekurangan. Ini kondisinya lagi riuh. Kalau cuma beberapa yang hadir, alhamdulillah suasananya hangat di sini. Baik, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo! Bravo! Bravo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Dodon Nasrul. Gabung gitu. Ya, betul. Supaya ramai. Ada gue di sini. Nah, Ganti wajib. alhamdulillah. Kacang dulu. Apa kak? Kacangmu. Kok dong, mewah betul Ci, alhamdulillah. Ih, bagi-bagi saya ikut dong. Kali. Hah? Belum jangan makan-makan, tunggu dulu, Mas Uno. Dulu. Oh iya, ada tonsep. Ada tonsep pisang hangusku. Kirimkan ku alamat Diladi, kirim juga ke saya. Apa? Tual juga. Pisang hangus. Silakan doa dek, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa, marilah kita menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan ni'man majidan ya rabbana lakal hamdu. Bagi jalalika karim wal jinn wasani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وزيادة في وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد عند الموت. اللهم في سكرات الموت والنجاة والعفو عندك الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Makan yuk, makan. Makan, nak makan. Wabarakatuh. Makan adek, makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Makan juga. Ini pembacaan doa acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator Bapak Ambu Segena. Oke, kita istirahat paper dulu 5 menit baru kita lanjut ke sesi kedua. Ada Oke, Jitarian kembali nih. saya informasikan untuk sesi keduanya kita teman-teman, jadi kita akan minta kepada rekan-rekan sekalian atau anggota kehormatan Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin untuk menceritakan kondisi sekarang atau karir yang sekarang digeluti dan selayang pandang terhadap Kopma. Jadi bagi kakak kalian yang mau nanti memaparkan memaparkan kondisinya sekarang dan selayang pandangnya terhadap Kopma, silakan kami minta raise hand, kemudian kami akan persilakan dengan hormat. Oke, baik, kita break dulu selama 5 menit untuk prepare sambil istirahat, dan teman-teman silakan menikmati kopinya yang di lokasi, dan teman-teman juga kakak juga yang ada di rumah silakan menikmati dulu kopi. Apa mau kita nikmati? Apa mau dinikmati nih? Tidak ada kue ini. Sama sekali 5 menit ada. Deh, apa mau dinikmati? Apa menunggu lah ini? Rasul, apa mau dinikmati? Sama karena aku udah dengar. Itu ada Asrul juga tahu Sama-sama juga Asrul bilang. Nah, kalau Asrul tidak aku tahu siapa perempuannya. Idodi yang aku tahu. Apa lagi ya? Itu Rian Sakir tawa. Apa? Iya kak. Luar biasa. Jadi keluarga gue pengandian tahu. Kirim apa-apa langsung saya alamat kantor postual. Iya. Aman itu sampai. Masih sampai. Nggak ada SMS. Hah? Habis mie nasi tumpeng baru datang. Mana tumpengnya nih? Lah, busuk. Kenyang mie. Pak Ketua MKI. Kirimkan saya Asrul itu godon tadi Jinta. Wih, bawa piring. Weh, Dinda. Juniorku itu siapa ya namanya? Yang kecil tadi. Yang Pak Totoy. Nopal. Oh, Nopal. Weh, Noval. Mana kok? Mana kok? Tidak, masalahnya bawa piring ke situ. Tidak kasihannya lihat di sini. Adeta kita itu Noval, Adeta. Oke guys, 5 menit mie. Mana Zoom? Muka dipoto sama Zoom. Dulu lagi chattingan dulu. Iya nah. Iya itu Om, Tante. Asrul mana Fikri? Iya. Noval. Ada Om Sakir, ada Tante Fitri. Mana tadi? Aku bahagia. Ya, makan pisang dah nih, makan pisang. Mana Riki? Siapa? Dator Kaisan. Mana Mixan? Mana gambar? Ini kan Pak. Cendekiawan ini. Lebih enak kalau senior nih. Lanjut juga untuk sesi selanjutnya. Baru nanti kita ngobrol bebas. Oh iya, lanjut. Nasi tumpeng jadi. Masih mulai paling rapat baru ribu kita tahu.
Silakan. Ya, lanjut. Oke, lanjut Dinda. Gaganya Kak Isan di planet Mars. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi acara seremonial perayaan harlah kita untuk Kopma yang ke-36 tahun. Semoga harapan dan doa-doa kita bersama bisa terwujud untuk Kopma depannya bisa lebih baik lagi dan bisa bangkit setelah masa pandemi ini berlalu. Jadi semoga salah yang pandang atau harapan-harapan senior kami nanti bisa menjadi evaluasi atau bisa menjadi masukan untuk teman-teman cara mengurus tahun buku yang akan datang. Jadi untuk agenda selanjutnya seperti yang kami sempat singgung di grup bahwa agenda perayaan harlah kita tahun ini yaitu kita akan minta ke beberapa senior untuk menceritakan kondisi atau karirnya tadi dan selayang pandang terhadap supaya anggota juga bisa lebih tertarik lagi bagaimana Kopma bisa membuat karir kita sehingga kita bisa berkarir sampai saat ini. Karena pasti ada sebagian senior atau sebagian kandas sekalian berkarir sampai saat ini itu tidak lepas dari Kopma itu sendiri karena karena maksimalnya karena berpartisipasi aktif di Kopma sehingga perannya bisa menjadi orang besar di luar sana. Oke, langsung saja kepada Kanda yang mungkin ada yang mau pertama ke Kanda. Kita persilakan dulu pada ke Kanda yang paling tua udah. Pak Pros gabung Pak. Jadi mohon maaf Pak untuk masalah ini kami tidak komunikasikan sebelumnya seperti tadi yang disarankan oleh Kasul. Seharusnya ini dikonfirmasi lebih awal bahwa agendanya kita seperti ini diminta kesediaannya senior untuk memaparkan selayang pandang terhadap Kopma. Tapi mungkin ini kekeliruan dari kami, jadi tidak sempat mengkomunikasikannya terlebih dahulu. Jadi saya persilakan kepada Prof udah live ya. Oke, Kak Salman mungkin Kak Salman mungkin bisa ceritakan karirnya sekarang sama selayang pandang terhadap Kopma supaya anggota-anggota yang ada di sini bisa memahami bagaimana kita berkarir di Kopma di masanya dan bagaimana kita memandang Kopma dan perannya Kopma sehingga karir kita bisa seperti saat ini. Saya persilakan dengan hormat kepada Kakanda Salman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kedengaran Kak. Berarti ini yang paling ini kanannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, luar biasa ya ini acaranya teman-teman. Ini siapa-siapa yang hadir ini. Ini mestinya setiap bulan ini dilakukan ini kegiatan begini ya. Yang saya kenal di sini paling senior Kak Nana ya. Kak Nana. Ya, Ketua Kopma yang saya hormati, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Saya rasa tidak panjang ya. Saya cuma ingin mengapresiasi kegiatan teman-teman ya. Tadi saya lihat ketua sambutannya sangat emosional saya lihat. Ya, ketua ya. Ada semua pengurus di situ ketua. Siap. Ada semua ya. Luar biasa ya.
di tengah pandemi ini ya tantangannya tentu kita sangat memahami ya berbagai tantangan yang ada, dan saya rasa bukan cuma teman-teman di Kopma yang mengalami ya, di luar sana banyak hal yang mengalami ya. Kalau kita dengar-dengar ini informasi-informasi luar biasa, perusahaan-perusahaan yang ada, perusahaan besar saja itu mengalami hal yang sama ya. Teman-teman alami bahwa sulitnya hidup saat ini ya. Informasi minggu ini yang terbaru Matahari Departemen Stok itu yang kita dengar saat ini banyak yang tutup gerainya ya, luar biasa ya. Kemudian Adidas yang kita dengar juga yang saat ini akan menjual salah satu unit usahanya ya. Inilah pandemi teman-teman ya, dan teman-teman masih bisa melakukan kegiatan ini luar biasa. Menurut saya ini sangat luar biasa ya, walaupun sangat sederhana. Ketua juga tadi ya kita dengar ya, emosional sekali ya Pak Ketua. Kemudian yang pertama mungkin yang saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan acara, walaupun sederhana tapi menurut saya kalau ingin mengoreksi juga masih banyak teman-teman kita yang belum mengetahui. Mungkin solusinya seandainya kemarin itu dilakukan kayak UIN ya, yang milad UIN yang akan dilakukan bulan depan, tapi fotonya itu sudah viral, mestinya itu juga dilakukan ya. Bahkan hari ini kita melakukan siaran langsung di FB, teman-teman masih banyak kok ada kegiatan ini ya, kok tidak tahu ya. Ini evaluasi teman-temannya, pengurus, sekumnya, kemudian ketuanya atau pengurus yang lain ya. Ini menjadi evaluasi, tapi tetap saya akan mengapresiasi luar biasa teman-teman. Kemudian ya terkait dengan sejarah Kopma ya, hari ini sudah 36 ya. Iya 36 ya. Iya, Kak. Kemudian 36 hidup tahun. kemudian saya juga masuk di Kopma sebenarnya lama vakum. Kemudian ada senior kita, mestinya beliau hadir juga di sini. Ada Kak Holis, Kak Ceming, Kak Edo, ya Kak Jusmiana, mestinya ada juga di sini. Beliaulah sebenarnya yang menghidupkan kembali Kak Daus ya di teknik ya. Itu luar biasa teman senior kita, mestinya beliau yang hadir juga di sini. Itu luar biasa perjuangannya di tahun 2008 ya, tahun 2008 itu luar biasa perjuangannya senior kita sampai dibentuk yang namanya BEO 1 ya. Ya, saya dengan Kak Nana mulai di situ. Ya masih ingat gedung G Kak Nana ya. Ya, luar biasa sejarahnya itu di kampus 1. Terkait dengan unit usaha juga yang disampaikan tadi Kak Ismail ya. Ya, jangan khawatir teman-teman pengurus saat ini ya, bahwa ada usaha yang katanya 100 juta. Jangan khawatir, jangan merasa sedih bahwa itu dituntut ke kalian. Jangankan kaliannya, saya saja di anggota BO pertama itu berangkat dari nol sebenarnya, termasuk Kak Ceming dan kawan-kawan itu sebenarnya berangkat dari nol juga. Jadi jangan khawatir, jangan merasa merasa kurang ya. Tapi
yang perlu teman-teman ketahui bahwa di sana sudah ada perjuangan sampai saya BO1 kemudian teman-teman lain melakukan itu perlu dihargai ya teman-temannya. Pengurus perlu dihargai bahwa di sana sudah ada perjuangan. Kemudian di wilayahnya Rizal juga luar biasa perkembangannya. Itu jadi pembelajaran ya. Ya, kemudian hal lain luar biasa lah suka duka Kopma ya. Saya kira di Kopma saya juga sangat merasakan bahwa dengan pembelajaran yang di Kopma kami dapatkan itu sangat luar biasa ya. Tidak bisa dipandang enteng, luar biasa menurut saya. Karena dengan adanya pembelajaran di Kopma ya, saya menikmati saat ini. Alhamdulillah di tempat kerja saya lumayan ilmu-ilmu yang kami dapatkan di Kopma itu kami praktekkan. Luar biasa teman-temannya. Jadi teman-teman yang ada di Kopma saat ini, baik yang menjadi pengurus atau anggota, ya silakan menikmati prosesnya. Nikmati pembelajaran-pembelajaran yang ada. Kemudian terakhir ingin saya sampaikan bahwa jangankan pandeminya, sebelum pandemi ini ada yang situasi yang membuat kita menurut saya di bawah sudah banyak di luar jalur ya. Ya mungkin kata kasarnya begitu, yang mana karakter kita yang sudah mulai menyimpan. Ya, saya ambil satu permasalahan misalnya dengan adanya diskusi-diskusi yang ada sebelum-sebelumnya itu saat ini sudah mulai berkurang ya. Saya lihat jangankan di kampus, di luar saja sudah mulai berkurang. Kenapa? Kita berkumpul tapi yang ada di tangan kita semua pegang sibuk dengan handphone ya, bukannya diskusi tapi yang ada di tangan kita cuma handphone, masing-masing sibuk dengan gadgetnya ya. Saya kira itu ya teman-teman, tetap semangat. Saran saya cuma satu, usahakan setiap bulan ada kegiatan diskusi sambil jalan usaha-usaha yang lain. Usahakan setiap bulan, kalau perlu setiap minggu atau akhir pekan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi kekeluargaan di Kopma ini tetap terbangun. Karena saya melihat di sini ini saja sudah BO ke berapa? BO ke 12 anggota yang masuk di sini cuma 32 orang. Di Warkop sana berapa orang? Bisa 100 ya? Mana orangnya yang di Warkop sana? Di Warkop ada 12 orang. 12 Ya, anggota. ada 12, cuma 46. Ada juga di bawah 3. Ya, kurang dari 50 orang ya. Artinya kalau misalnya pengurusnya saja setiap BO, setiap angkatan, ya itu sebenarnya sudah luar biasa. Pengurusnya saja, tidak usah anggotanya, ya kan? Mantan pengurus saja semua. Belum lagi senior-senior kita yang lain. Jadi sangat miris ya teman-temannya, tapi saya tetap apresiasi. Semoga ini langkah awal, ke depan tetap lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghidupkan Kopma. Ya, tidak perlu banyak uang. Kalau misalnya usahanya mulai valid juga, atau dengan kemudian juga anggarannya tadi saya dengar tidak dikasih ya dari kampus ya. Ya, Iya, setidaknya sudah ditarik semua dana yang bersumber sudah untuk ditarik kegiatan semua, saya kira lembaga itu sudah ditarik. sudah ditarik, sudah habis berarti. Luar Karena biasa. terlambat dikasih masuk itu. Kenapa ditarik terlambat dikasih masuk kegiatan?
Itu, ya jadi Maunya itu kau pertimbangkan itu yang begitu 2 hari, 3 bulan, 2 bulan itu. Memang semua laporan kegiatanmu, kau pasti terlambat kok. Kalau bulan ini mau kasih masuk, tidak ada kegiatanmu jalan, Pak. pembelajaran ya, solusi terbaik itu ya. Jadi kedepannya jadi pembelajaran. Jadi intinya ke depan ini sisa pengurusnya ketua ya aktiflah ini komunikasi, aktif lakukan kegiatan-kegiatan ya. Itu sih saran saya. Biar lebih hidup ini kegiatan kita rumah kita ini ya, organisasi kita biar lebih hidup. Karena saya lihat ini ya tidak ada harapan saya lihat ini kalau begini. Ya, saya kira itu ketua. Terima kasih. Oke, baik Kanda Salman, terima kasih atas pandangannya. Semoga ini bisa menjadi gambaran teman-teman di kota dan juga bisa menjadi sarannya bisa kami menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman pengurus. Memang betul Kak bahwa untuk Kopma kondisi sekarang yang masalah paling utamanya itu Kak sebenarnya itu ada di bagian generasi. Jadi kita mulai kewalahan di masalah regenerasi, artinya bahwa pengurus atau kondisi stok kader kita hari ini itu sudah menipis Kak. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dari perekrutan mulai BO10 itu menurun sampai hari ini Kak. Nah, yang kedua dari segi pola pendidikan juga kita sepertinya masih, kalau saya memandang secara pribadi Kak, bahwa pola pengkaderan kita ada yang salah. Dalam artian bahwa seandainya pola pengkaderannya kita itu dapat berjalan dengan baik, anggota kalau masalah krisis, masalah ekonomi, masalah usaha, saya rasa itu bisa ditutupi ketika pendidikan kita dapat berjalan dengan baik. Dalam artian bahwa anggotanya kita ketika lulus pendidikan dengan baik, pasti mereka akan berpikir kritis Kak, untuk masa-masa seperti ini. Tapi ya kita lihat kondisi sampai hari ini, anggota yang gabung itu masih sedikit. Yang itu juga menjadi salah satu keluhannya pengurus dan juga menjadi tantangan Kopma yang akan datang karena Kalau saya kita ketua, sudah kalau mulai saya begini ketua. kehabisan stok Kak, untuk penerusnya. Kalau saya begini ketua, tidak usah terlalu banyak anggota. Selanjutnya saya silakan Tunggu kepada dulu. Ketua tunggu dulu. Kakanda Riang. Ketua. Halo. Ketua. Halo Karyang. Ketua, tunggu dulu. Ketua tunggu dulu. Kalau saya tidak usah terlalu fokus dengan anggota saat ini dulu. Tidak usah terlalu fokus dengan anggota. Tetap jalankan komunikasi, tapi jangan itu jadi masalah. Ingat loh, pertama kali dibangkitkan kembali itu cuma sekitar 5 orang senior kita. Ya, itu sekitar Kak Ceming, Kak Holis, itu cuma berapa orang dan alhamdulillah setelah itu luar biasa. Itu luar biasa bisa jalan kembali. Jadi yang ada saja di Makassar coba gerakkan kembali. Jangan pikirkan, jangan jadi masalah orang yang tidak ada di Makassar. Toh bisa begitu. Jadi tetap bergerak saja. Kalau usaha tidak bisa jalan, setidaknya komunikasi terus berjalan. Kajian-kajian apa dan sebagainya tetap jalan. Oke? Cari solusi saja, itu kan Nana bilang. Ya. Oke. Baik Kak, siap. Lanjut ketua, cukup dari saya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Karyang. Iya, makasih Kak. Kak Karyan dipersilahkan. Halo Karyang. Ya. Ya, siap. Silakan Kak untuk salah yang pandangnya terhadap Kopma hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kopma Winarodi Makassar beserta jajarannya. Kakak Rian, andalanku. Teman-teman alumni Kopma mulai dari BO1 sampai BO yang terakhir. Dan seluruh teman-teman
yang masih aktif sekarang di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar. Alhamdulillah, jadi berupa kesyukuran, jadi ada hikmah di balik semua ini. Corona ini membuat kita menjadi berpikir, memaksa kita untuk memikirkan strategi apa yang kita lakukan untuk menghadapi hari ini. Dan tentu mungkin kesan selama berada di Kopma, mulai dari mahasiswa sampai, ya itu yang saya bilang, lagi-lagi saya selalu sampaikan bahwa nikmati prosesnya, karena tidak ada yang instan. Ya, mungkin bisa lihat Kakanda Rizal, Kakanda Zul. Ya, jangan lihat. Selalu ada Ayu di belakang. Jangan lihat jangan lihat hari ini, tapi lihat pada yang telah berlalu. Karena ada banyak cerita, ada banyak ilmu yang tentu itu tidak didapatkan di Google. Pada saat ini memang Google begitu sangat memanjakan generasi milenial. Tetapi ada beberapa hal yang memang betul-betul kita harus pahami dan kita pelajari secara secara privat. Kenapa saya bilang? Karena memang sumber ilmu itu kita langsung datangi dan kita yang meminta untuk dikeluarkan. Lain halnya sekarang, cukup ketik ini sudah keluar. Mau cari ini apa? Maksud saya di sini adalah bagaimana komunikasi kita terhadap para senior. Itu saja sebenarnya yang kita harus jaga. Kita tidak butuh asetnya triliunan, banyak keuntungan, tapi bagaimana komunikasi silaturahmi itu yang terjaga. Itu adalah aset yang paling berharga saya rasa, karena itu yang saya bilang. Sebelumnya ini saya pernah diskusi sama ketua di Wajo, kebetulan hari itu saya ke Wajo. Saya sudah sampaikan bahwa jangan terlalu memikirkan anggota yang tidak aktif, tapi bagaimana SDM yang ada ini kita manfaatkan, sama-sama belajar. Karena kita tidak tahu ke depan ini bagaimana. Nah, saya boleh lihat Rizal ada di Jakarta, Sul ada di Jakarta, saya ada di Tual sekarang. Kakanda Syarul sudah ada di Kalimantan. Kakanda Jimmy ada di Maros. Itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah juga bahwa kita rencanakan kau di sana, kau di tidak ada. Itu semua karena memang alam tuh. Makanya saya bilang proses, nikmati proses dan jangan sungkan untuk selalu jangan merasa malu. Justru kita itu yang membutuhkan sharing diskusi sesuatu yang kita anggap bahwa saya tanyakan senior deh, tapi malu-malu Kak. Masa malu-malu untuk persoalan diskusi? Kita itu tidak kikir loh. Kita tidak pernah siapa kok? Tidak pernah begitu. Kita tidak makan orang dia, adik-adik sekalian. Siap kalian. Justru kita itu lebih senang ketika adik-adik ada datang, Kak, permisi Kak, nama saya siapa contohnya Sakir Kak, saya dari mau diskusi Kak tentang ini, mau tanyakan nih bagaimana pandangan, kan asik seperti itu ceritanya. Betul, nah, kalau lucu kan, lagi ada penyampaian Kak, tapi ada acara begitu, kan merasa ini kita kan. Justru itu yang membuat kita sebenarnya sungkan untuk mengundang. Tapi ketika bagus juga tadi yang disampaikan sama Kakanda Salma bahwa alangkah baiknya acara seperti ini dirutinkan. Dulu seingat saya pada saat kepengurusannya Dilla, saya mengusulkan tentang persoalan makan siang saja di Kopma. Entah siapa, kepengurusan siapa ya pada saat itu. Ya walaupun CK tak 2.000, tak 3.000, tapi karena ada pandemi begini ya, komunikasi yang harus memang selalu jaga. Saya rasa itu. Dan yang terpenting adalah
tetap jaga silaturahmi dengan senior-senior. Itu yang selalu saya tekankan sama generasi ini, karena contohnya Kakanda Salman tidak tahu siapa BO yang sekarang. Mungkin itu saja buat bukan nasihat sih, tapi bagaimana kita saling menjaga silaturahmi kita. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Karian, terima kasih atas pandangannya terhadap ini. Baik, selanjutnya saya persilakan dulu Kak Nana. Karena Sul mungkin Dek. Kak Nana. Sunordana dulu yang lebih senior dulu. Kak Nana. Karena dulu. Kak Nana. Oh iya baik Kak, saya persilakan dulu kepada Kak Nana. Jimmy mana Kak? Bisa. Oke, kepada Kakanda Jimmy dengan hormat disilakan. Ada kayaknya Kak Mail. Ada mi. Pagi Kak Jimmy. Coba Kak Jimmy. Baku anu maki sama Kak Mail kalau anu sih. Allah. Baku fiction. Kakak Jimmy mana nih Kakak Jimmy? Lari Jimmy. Kak Jimmy hilang. Udah cukup. Unmute dulu Jimmy. Alas Kak Jimmy, alas lagi. Pak Ketua Zul dulu tadi yang dilangkahi. Zul. Bukannya siapa dulu lebih ketua Pak? Pak Rizal dulu jadi ketua. Zul tadi. Oh iya. Oh iya tadi sama dulu. Ayo mau kau unmut mana? Saya tuh kalau kau unmut. Tokohannya itu Rizal. Maksudnya. Live kan Nana. Rizal jangan saya. Zul, ada Asrul, ada Sahrul, ada Pirto. Nah itu. Kalau saya belakangan saja. Ya Jimmy silakan dulu Jimmy. Jangan saya terakhir Pi. Aku nanti anak-anak Satukan suara untuk Jimmy. Ini Kak Jimmy dulu. Kak Jimmy. Dila dulu, Dila. Jangan di saya. Saya sudah diwakili tadi sama Kak Salwan. Sudah bisa ya. Sebenarnya ini. Kak Jimmy mau dulu, Kak Jimmy. Ini kan reuni akbar. Jangan pakai beda bicara sayang pandang mungkin ayolah Kak Jim. Bernostalgia Maki. Siapa ingat dulu pernah nonton? Siapa dulu yang kita ini Kak Jimmy, yang kita suka-suka di Komba langsung begitu mau. Iya, jangan ke bahasa Bahas masalah. Ribut sekali tunggu. Jimmy silakan. Lagi mau jangan dari Kak Ismail. Dulu Ketua terlalu tegang. Tegang sekali ini acara. Keringatan Kak gara-gara tadi bicara. Ambil alih ke moderator. Iya, moderator ambil alih. Sengkos Rodo, nggak ada namamu. Kau di situ paling jago. Srol. Asrul saya tunjuk Kak. Iya. Maju kok. Harus dulu senior. Semua tadi 10 nama yang sudah dituliskan harus semuanya share pengalamannya selama berkopma dan ini Asrul MC kok MC panitia kok kau itu nonton ketua motonya lolos. Pak Ketua Kontor Pak Ketua. Bagaimana Kak Jimmy? Saya alihkan dulu ke Kanda Sul. Zul. Ya, alihkan nih sama Sul. Atau Rizal. Baik, selanjutnya saya arahkan kepada Kak Zul dulu baru kita ke Kak Rizal. Pada Kanda Sul disilakan Kak. Jadi wakil sama Jimmy. Kakak Zul. We love you. I love you too. Lalu ada hikmah di Sul, di antara Sul.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Zul tambah gagah. Ya, ini konsepnya terlalu tegang, jadi kita juga terbawa tegang sebenarnya. Ya, yang saya hormati senior-senior saya, Kakanda Salman, Kaholis barusan saya WA, insya Allah bergabung sebentar mungkin. Mudah-mudahan dia bergabung di akhir. Kalau dia bergabung cepat, nanti kita nggak ke bagian bicara. Kalau dia bergabung mati. Perlu sediakan PS. Iya, yang saya banggakan Kak Nana yang selalu mensupport adik-adik kita karena dia tongsi dekat, jadi memang sudah kewajiban Kak Nana itu untuk harus mengawal adik-adik. Sengko. Kalau masalah Kopma yang kita mau bicarakan sekarang, saya pikir masalahnya Kopma hari ini banyak sekali, jadi tidak perlu kita bicarakan lah. Yang penting sebenarnya kesolidan pengurus saat ini. Kalau dulu Kak Salman mengatakan dia hanya sedikit, ya begitupun waktu pengurusan saya dan lain-lain sebagainya. Memang anggota itu ya hanya 10% yang aktif. Selebihnya pengurus, tapi kalau pengurusnya solid, insya Allah bisa melaksanakan program-program yang ada. Pesan saya sih sederhana, teman-teman tidak boleh larut menikmati masa pandemi untuk tetap di kampung. Ya yang pengurus yang pernah dilantik, yang pernah bersumpah, ya sesukianya melaksanakan tugasnya dengan baik. Zone kok di Makassar. Dan tanggung jawab itu harus dijalankan oleh teman-teman karena sudah menyatakan itu kepada anggota. Olehnya itu saya berharap teman-teman untuk solid dan terus berkreatif dalam melaksanakan hal-hal kepengurusan. Saya tidak mau terlalu banyak karena tadi diberikan testimoni sama Kak Mail, kayaknya Kopmam yang harus kembali kepada hal-hal teknis ya. Karena kita sedih melihat masalah surat, masalah dalam sebagainya, itu kita malu sebagai kader Kopma ketika dikirim sama adik-adik yang suratnya itu berantakan. Bagaimana mau membangun yang besar sementara hal teknis saja tidak benar. Kita sebagai alumni kan akan malu, artinya ini kok adik-adik seperti ini. Jadi saya Kopma harus ini kembali lagi istilahnya pulang ke rumahnya sendiri, harus mengevaluasi banyak hal. Ya masa pandemi ini kan sebenarnya kalau kita mau bicara sebenarnya untuk mengevaluasi sebenarnya karena program tidak bisa terlaksana secara offline, maka saatnya pengurus untuk meramu kembali, memperbaiki hal-hal yang kecil, tetapi itu sangat urgen. Ya ketuanya, sekretarisnya, atau mungkin karena rasa kepemilikannya adik-adik pengurus yang tidak seperti kita dulu. Saya merasa seperti itu. Jadi kenapa adik-adik hari ini tidak merasa bahwa Kopma itu menjadi miliknya, karena dia merasa Kopma itu tidak akan menjadikan dirinya menjadi apa gitu. Kita dulu, saya merasakan bahwa kita berjuang ya, di Kopma. 1 menit lagi. Iya Pak Jimmy, siap. Jadi pesan saya yang pengurus ini, karena saya rasa ini yang dengar ini para senior-senior aja ini. Yang panjangnya Zul. Iya, yang anggota ini paling 1-2 orang, pengurus juga tidak lengkap, jadi rugi kita bicara ini. Kita kayaknya nostalgia aja lah. Sementara direkor, nanti hasil rekornya kita upload di YouTube, kemudian bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. Wah, itu akan jadi angin berlalu aja sih. Jadi saya pikir begitu teman-teman. Pak Ketua silahkan bergerak, jangan patah semangat, tetap selalu tetap berobsesi. Yakinlah bahwa kalau Pak Sagena ini berbuat untuk Kopma, yakin saja nanti akan ada balasannya. Itu aja. Itu Kak Rian itu luar biasa itu Pak, dia berjuang untuk Kopma dan hasilnya ya dia mendapat istri di Kopma. Dia sudah bisa
Dia sudah ke tol dengan di backup dengan istri yang punya Kopma. Itu contoh yang harus kita ini. Yang konkret itu. Contoh konkret. Ya saya juga punya istri anak Kopma juga, jadi ya harus ada hikmah di balik. Mantap. Iya, saya pikir begitulah. Tetap solid lah, pengurusnya disolidkan. 3 Udah, orang aja lah. terus. Ketua, sekretaris, bendahara itu saja solid, buat program komunikasinya lancar kepada senior. Anggota yang tidak mau udah tinggalkan aja. Kau siap. Kalau Oke, saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kang Dasul, terima kasih banyak. Oke, jadi saya bahwa kita berkarya di KOP nanti akan ada balasannya sendiri. Dan saya sendiri pun kan merasakan sebenarnya apa yang telah saya lakukan selama ini di KOPMA. Salah satunya itu pas kemarin lulus beasiswa Kak. Jadi pas wawancara langsung saya tanya bahwa saya sekarang menjabat sebagai ketua KOPMA, itu sudah langsung di checklist Kak bahwa oh ya silakan langsung dikasih lulus. Jadi itu salah satu manfaat yang saya dapatkan untuk sementara di KOPMA, karena berkarir di KOPMA alhamdulillah lulus sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia dan sebagai untuk apresiasi juga sebagai bentuk balas budi juga ya, sebagian uang itu ya kami pakai untuk mengkonsep kegiatan ini Kak. Ya, saya rasa teman-teman berkarir dan berkarir di KOPMA pasti dibalas nantinya dengan baik. Oke, maksudnya baik, dengan semangat itu saya harus berbuat. Saya persilakan kepada Karisal. Kepada Karisal disilakan dengan hormat. Yang lain ada Asrul, ada Sahrul. Karisal. Hai Kakak Nana. Karisal. Aduh, belum berubah mukanya Kak Nana, Sal. Semenjak kita ketemu pertama. Oh, makin iya. glowing kan, pakai Elia Moment. Masuk Ya, promonya. Jadi saya ceritanya ini. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih sebetulnya tidak terlalu panjang, teman-teman. Sebetulnya selesai itu kalau urusan KOPMA mau dicerita, selesai itu kalau dibahas sama Asrul, sama Pirto, sama Jewi, sama Sahrul, sama siapa lagi. Itu selesai semua itu, sampai detail-detail sampai sama Dodi. Itu selesai semua itu, kalau mau bahas soal masalah-masalah KOPMA itu selesai di mereka. Kalau 5 saya sih orang gitu. Kembali Mikopma seperti semula. Seperti mau mendengar sama saya. Kalau kita mau bahas soal yang masalah-masalah KOPMA, saya pikir selesailah kalau mereka-mereka yang paparkan itu. Tapi kalau saya sangat sederhana sih. Memang saya pahami kondisi saat ini memang sulit sih, kondisi pandemi. Ada KOPMA masih eksis sampai hari ini, kita masih sangat bersyukur. Saya. Nah, ya hampir semua bisnis kan terkena imbasnya sekarang dengan adanya pandemi ini. Makanya kalau saya sih tidak terlalu banyak harapan. Yang penting teman-teman KOPMA masih semangat, masih tetap menjalankan. Semangatnya lah untuk menjalankan roda organisasi, itu yang paling penting. Tapi kalau sudah semangatnya hilang, kemudian yang paling parah lagi, kalau misalnya anggotanya habis, itu juga bahaya sebetulnya. Jangan sampai tidak ada regenerasi. Ya, nggak usah terlalu banyak. Yang penting masih tetap ada yang bisa melanjutkan. Saya pikir yang penting roda organisasi UKM KOPMA masih tetap jalan lah. Soal kemudian kondisi sulit yang kita hadapi hari ini, pasti akan berlalu di semua itu. Kita juga pernah mengalami hal-hal yang sangat sulit. Kira Kakanda Salman, Kakanda Nana, Sul, Dilla, itu pernah merasakan semua ada masalah di setiap zamannya lah. Saya pikir tergantung teman-teman saja yang kemudian harus kreatif untuk mencari solusinya. Kalau bicara soal KOPMA terhadap dampak kita ini yang pernah berkarir atau pernah mengabdi, saya pikir banyak lah. Sudah disampaikan tadi sama Kakanda Sul, kalau hikmahnya pasti sangat banyak. Yang pasti paling simpelnya yang saya katakan,
apapun kondisinya hari ini Kopma, selalu ada hikmah di sampingnya Solo. Itu sih kalau menurut saya. Ya, nggak usah terlalu panjang-panjang begitu yang saya sampaikan. Selanjutnya kalau begitu. mau bahas Kopma ya kita japri-japrian lah, diskusi-diskusi kecil. Iya. Cocok Ki. Di samping ada. Ada. Lanjut, Pak Moderator. Lanjut lagi, sudah Mi. Oke, bagaimana? Karis sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada Karisa. Selanjutnya saya silakan kepada Kak Dilla. Kak Dilla, silakan. Jangan dulu saya sudah minta bahas Kak Salman deh. Halo. Beda. Ketua umum harus menyampaikan. Aduh, di dalam kamar, Kak. Tidur dulu ini anak-anak, Kak. Baru saya. Oke. Lagi Dilla itu. Ganggu lagi dan Bisa gila streaming. Langsung ke sinyal Bisa gila videonya. streaming Dilla. Saya langsung ke sinyal videonya. Tolong jangan nyalakan glitch-nya. Tolong nyalakan Bisa gila streaming. Gelap. Sebentar, Pik. Tidur dulu ini anak yang kecil. Gitu ya, Salman tahu ya, senyum-senyum nih. Udah gitu. Salman tidak masuk Salman Dilla. Sebenarnya dari tadi bahas dulu percintaan. Itu Virto. Tunggu dulu, ada karena malam ini Rian Tira Purnama kayaknya kita dengar suaranya. Begini saja. Ya, boleh. Begini saja. Modus Kisul. Ya, itu cocok itu kenal itu. Baik ya. Nggak usah terlalu ini. Mak Ketua. Masih hujan bagaimana? Ya, jadi kalau mau menikah sekarang, yang sudah menikah harus ada izin dari pengadilan. Terus Kak. Terus apa lagi? Apa lagi Kak? Oh, yang begini-beginian mau dicerita deh. Terus. Kemudian yang nomor 3. Kak Dilla pengalaman di Jogja. Sahrul mungkin Kak. Kak Sahrul disilakan Kak. Ya. Deh. Ada. Kenapa? Sampai di sini anunya. Silakan bercerita pengalaman. Kak Sahrul disilakan Kak. Cerita apa? Apa kesembaran sih itu? Apa kejadian? Sarul. Kamu Sarul, berapa mantanmu di Kopma? Sarul. Berapa banyak? Sarul. Cerita dulu nah. Cerita dulunya itu berapa mantanmu di Kopma sehingga cerita dulu nah tentang di Kopma nah. Ayo nah. Banyak orang masuk di Kopma. Ya, lanjut. Ya. Cerita dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau disuruh bercerita tentang Kopma, satu saja yang saya mau bilang. Iya. Apa itu seperti yang disampaikan sama Kak Nana di kolom chat tadi bahwa tidak ada lagi cinta di Kopma. Itu salah itu bos. Ya. Kenapa saya bilang? Tidak ada Kak Mayu di situ Pak. Bos. Kalau kita mau berbicara tentang tahun-tahun yang lalu, ya mungkin misalnya Karian, Kak Jemi, Kak Rizal, Kak Sul, dan yang suhu-suhu tentang romantisme ini, ya memang kita ini yang jadi untuk adik-adik cobalah hadirkan kembali itu benih-benih cinta di antara kalian sesama kader dalam tanda kutip tentunya. Syukur-syukur ketika bisa mengikuti jejaknya Karian, Kak Salman. Yang penting bukan jejakku, Sarullah. Jangan ikuti jejaknya Kak Jemi karena dia berkhianat kampus lain, ya kan? Nah, saya kira seperti itu saja. Kalau saya, karena kalau kita mau bicara lincahnya Kak Mail ada di sana.
tidak layak juga saya kira Aku secara bilang tidak pribadi dengar. karena Anda tahu persis bagaimana Kopma banyak yang lebih berkompeten persoalan itu. Seperti itu saja, terima kasih. Saya di sana cuma ketua yang dengar kita. Ricu di sini guys. Itulah. Kita Ricu di sini guys. Ya Ricu Wiki. Kita mau di sini. Nah, kita mau di sini cerita. Jadi bagaimana ini Kak Nana? Ini Iya, Sur, Nana. ini Sarul, orang belum pada Ya, ini coba. Iya, Sarul kayak percuma sekali jadi sih. Weh, cantik-cantik itu orang Kalimantan lah. Ini bahaya Kak, tajinya keras. Iya. Ayo 2 tahun di sana. Sudah meh. Jadi dari apa yang dikatakan Sahrul itu Rian harus bertanggung Tapi jawab. saya sebenarnya satu pertanyaan. Prof, jadi kita hormati. Tinggalkan Miki kami. Baru datang Pak Prof, jadi kita harus hormat. Kita dihiraukan. Astagfirullah. Kenapa gitu deh? Bagaimana Kak kita bisa lanjut, Dik? Kenapa lanjut? Begini saja, enggak usah